Jangan menggunakan gerakan ini untuk melatih otot dada kalian. Oke, untuk membantu gua dalam memperagakannya, di sini gua akan dibantu oleh power bank gua sebagai pengganti plate, dikarenakan di rumah gua nggak ada plate sama sekali. Jadi pernah nggak sih kalian ketemu seseorang atau beberapa orang di tempat gym kalian, di mana mereka melakukan gerakan yang namanya standing seven press, di mana umumnya dilakukan dengan mereka mengambil plate atau piringan bulatan beban tersebut dan mereka menjepitnya di antara kedua tangan mereka, lalu mereka membawa ke depan seperti ini. Dan mereka mengatakan ini untuk melatih otot dada mereka. Pada kenyataannya, gerakan ini sangat amat tidak melatih otot dada kalian dengan baik. Dengan kata lain, hanyalah membuang waktu dan tenaga kalian saja. Pada video gue sebelum-sebelumnya, sudah pernah dijelaskan bahwa untuk dapat dikatakan kita melatih suatu bagian otot dengan baik, maka kita perlu mencari suatu variasi gerakan yang dapat melatih suatu bagian otot sesuai dengan fungsi otot tersebut alias muscle actionnya, yang pada umumnya juga pasti relatif disertai dengan arah gravitasi beban atau arah resisten yang relatif sejajar dengan arah serabut otot yang dilatih. Jika kita padukan semua konteks tadi, maka dalam hal melatih otot dada alias pectoralis major, terutama bagian otot sternal alias dada tengah, maka kita perlu mencari variasi gerakan yang memiliki arah resisten atau arah gravitasi beban yang berasal dari belakang ke depan, seperti misalnya mesin chest press atau cable chest press, cable fly, mesin chest fly, dan sebagainya. Masalahnya adalah ketika kita melakukan standing seven press dengan beban free weights, yaitu plates atau power bank ini, arah resisten beban kita itu mengikuti arah gravitasi bumi, yaitu vertikal ke bawah. Yang dimana ini juga sudah tidak sejajar lagi alias tegak lurus dengan arah serabut otot dada kita, terutama bagian tengah atau sternal. Sehingga dalam kegiatan atau variasi gerakan standing seven press seperti ini, bagian otot yang bekerja secara sangat dominan itu adalah bagian anterior deltoid alias bahu depan, yang dimana ketika kita membawa beban ini ke depan terjadi yang namanya shoulder flexion. Dan juga pada titik awal atau starting point di mana beban masih mendekati badan, kita juga membutuhkan otot elbow flexor untuk dapat menopang beban seperti ini supaya tidak kolaps atau jatuh ke bawah. Memang benar, mungkin kalian akan merasakan sedikit sensasi otot dada kalian itu bekerja, tapi itu hanya sekedar dikarenakan oleh kedua tangan kalian itu menekan ke tengah supaya beban itu nggak jatuh dari kedua tangan kalian. Kesimpulannya adalah, hanya karena kalian merasakan adanya sensasi suatu bagian otot itu bekerja, bukan berarti bagian otot tersebut akan secara otomatis terstimulasi dengan baik dan mencukupi untuk dapat menunjang pertumbuhan massa otot alias hypertrofi secara jangka panjang. Dengan kata lain, gerakan ini bisa di skip. Cheers!